Sebuah insiden terjadi di Sanxia, kota New Taipei tanggal 24 di mana seorang kakek penderita demensia menyerang PMI dengan pisau saat ia tertidur pulas. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan dibalut kain kasa untuk menghentikan pendarahan. PMI dan orang tua majikan sehari-harinya tinggal di gedung komunitas Sanxia. Ia merawat ibu majikan lebih dari 4 tahun. Polisi menyampaikan ayah majikan akhir-akhir ini diduga menderita demensia dan meminta agar PMI dipindahkan namun tak berhasil. Ia bahkan curiga bahwa PMI menaruh racun di lauknya tanggal 24 sehingga menyerang PMI dengan sebilah pisau saat ia tertidur pulas. Walau PMI tidak mengajukan tuntutan, pelaku dituduh melakukan upaya pembunuhan setelah diinterogasi. Di kota New Taipei tahun ini saja telah tercatat 41 kasus majikan yang melukai PMA. Departemen Ketenagakerjaan menyatakan bila perawat butuh dan bersedia, mereka akan diberikan bantuan penampungan medis dan pemindahan majikan. Taiwan mencatat 82.363 kasus tanggal 24 Mei dengan puluhan ribu kasus di kota New Taipei dan Taoyuan. Yang patut diperhatikan adalah jumlah penderita di Kaohsiung selama 2 hari ini telah melampaui Taipei. Demikian juga dengan Taichung. Selain itu ada 42 kasus meninggal. Total penderita positif tahun ini telah mencapai lebih dari 1,29 juta orang. Mayoritas 99% merupakan gejala ringan atau asimptomatik. Namun ada sebagian kecil penderita demam yang berakibat fatal dan meninggal sekitar 4,2 hari kemudian. Untuk menekan angka kematian dan meningkatkan distribusi obat kepada penderita, Chen Shizhong akan mengumumkan bahwa penderita yang hasil rapid testnya positif akan dianggap terdiagnosis. Pos pemeriksaan juga akan berfungsi sebagai farmasi. Chen menekankan ada sebanyak 340 pos pemeriksaan di seluruh Taiwan saat ini. Setelah kebijakan baru ini diterapkan, kebutuhan untuk PCR akan berkurang, jumlah pengambil obat akan bertambah, dan jumlah tenaga yang dibutuhkan juga akan berbeda. Front awan hujan pelam kian mendekati Taiwan. Akibat pengaruh sisa front awan dan angin muson barat daya minggu ini, hujan deras tiba-tiba akan turun di setiap wilayah tanggal 24. Hal ini baru akan berkurang setelah front awan berlalu pada akhir minggu. 我们预估今天下午一直到星期三，西半部地区和东北部地区会出现局部性的大雨。 Cuaca Taiwan sepanjang hari menjadi tidak stabil akibat posisi front awan di sekitar Taiwan. Curah hujan relatif kentara pada hari Selasa hingga Jumat akibat front awan dan angin barat daya. Hujan lebat sporadis akan turun di wilayah barat dan timur. Hujan agak mereda akibat efek angin barat daya pada hari Sabtu dan Minggu, namun tetap turun di wilayah sentral dan selatan. CWB mengingatkan perkembangan sistem konvektif beberapa hari ini berpeluang mengakibatkan hujan deras yang disertai angin berkala dan petir. Presiden Amerika Serikat melakukan kunjungan ke Jepang dan mengadakan dialog dengan PM Jepang tanggal 23 serta bertukar pendapat tentang masalah Selat Taiwan. Biden menekankan jika Tiongkok berani menginvasi Taiwan, maka Amerika bersedia menggunakan intervensi militer untuk membela Taiwan. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. We support the One China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. Namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok merasa keberatan dengan ucapan tersebut dan menghardik agar Amerika tidak berdiri di depan dan melawan 1,4 miliar penduduk Tiongkok. Mereka akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kedaulatannya. 将拜登总统有关美不支持台独的表态落到实处，停止虚化掏空一中原则，停止以台制华，停止为台独分裂势力撑腰打气。 Mova menyampaikan apresiasi terhadap Amerika atas komitmen tegas mereka terhadap Taiwan. Pemerintah Biden akan mengumumkan daftar anggota gelombang pertama anggota IPEF dan Taiwan belum dimasukkan dalam daftar anggota gelombang tersebut. Namun pihak Amerika menyatakan bahwa kedua belah pihak sedang berupaya memperdalam kemitraan ekonomi, termasuk isu-isu teknologi tinggi seperti semikonduktor dan rantai pasokan yang akan dimulai dari kerjasama bilateral terlebih dahulu. Mova menyayangkan dan menegaskan akan terus memperjuangkan hak partisipasi mereka.